Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. UNESCO telah memutuskan bahwa Taman Nasional Komodo menjadi situs warisan dunia sejak tahun 1991. Gambar berikut adalah peta Taman Nasional Komodo. Taman nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat Taman Nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Nah, inti dari soal nomor 2 itu sebenarnya dimulai dari kalimat ini, ya Dek ya. Kilometer persegi itu adalah satuan dari apa? Ini adalah satuan dari luas. Berarti ini adalah luas sesungguhnya, ya. Luas sesungguhnya atau luas sebenarnya, ya. Coba kita lanjutkan dulu. Jika skala pada peta di atas yang digunakan adalah 1:200.000. Berapakah luas wilayah darat dan wilayah total Taman Nasional Komodo pada peta? Jadi yang ditanyakan di soal ini apa? Yang ditanyakan ini juga luas, tetapi luas pada peta. Yang diketahui itu adalah luas sesungguhnya dan skala. Nah, selama ini yang sering kita kerjakan adalah mencari jarak pada peta dan jarak sesungguhnya, ya, dengan menggunakan bantuan segitiga skala. Nah, kalau kita gambar kira-kira seperti ini, ya Dek ya. Nah, ini jangan sampai lupa. Jadi ini skala, yang di atasnya adalah jarak pada peta, lalu yang di bawah ini adalah jarak sesungguhnya. Kalau jarak pada peta, ini nanti satuannya cm. Lalu untuk jarak sesungguhnya ini biasanya satuannya dalam kilometer, ya Dek ya. Sementara di soal ini yang ditanyakan bukan jarak sesungguhnya, bukan jarak pada peta, melainkan luas pada peta, ya Dek ya. Yang diketahui luas sesungguhnya. Maka logikanya kita akan cari tahu dulu hubungan antara luas pada peta, ini kita misalkan aja LP gitu ya, dan luas sesungguhnya, kita misalkan LS. Nah, kalau LS nanti satuannya dalam kilometer persegi, ya kan? Di sini kilometer persegi. Lah nanti luas pada peta satuannya pasti dalam sentimeter persegi. Oke, supaya gampang bisa kita anggap ini berupa persegi panjang. Berarti punya panjang, punya lebar. Ya Dek ya, luas. Yang namanya luas persegi panjang, itu rumusnya adalah panjang kali lebar. L sama dengan P kecil kali L kecil. Saya yakin dan percaya kalau kalian sudah hafal luar kepala ya, mestinya dengan rumus ini. Jadi nanti kalau kita mau mencari luas sesungguhnya, ya Dek ya, berarti LS rumusnya ya berarti panjang sesungguhnya dikalikan lebar sesungguhnya. Kalau mencari luas pada peta, ya berarti LP sama dengan panjang pada peta dikalikan luas pada peta. Nah, jadi ceritanya kita akan mencari hubungan antara LP dan LS. Kemudian nanti PP dan PS, LP dan LS. Nah, bagaimana cara carinya? Coba perhatikan ya. Kita kembali ke segitiga skala. Ya, ini sejenak lupakan. Sebagai contoh, kalau kita mau mencari jarak pada peta, ya dari segitiga skala ini kita tahu jarak pada peta rumusnya adalah skala dikalikan apa? Dikalikan jarak sesungguhnya. Nah, jarak pada peta ini boleh adik-adik ganti dengan panjang pada peta. Ya, kalau ini adalah panjang pada peta, maka skalanya tetap, jarak sesungguhnya ini kita ganti dengan panjang sesungguhnya. Ya, jadi PP sama dengan S kali PS. Demikian juga dengan LP. Ya Dek ya. Lebar pada peta nanti rumusnya ya skala dikalikan lebar sesungguhnya. Nah, tinggal kita masukkan ke sini. Jadi luas pada peta rumusnya adalah S dikalikan PS, ya Dek ya. Ini untuk PP. Dikalikan lagi dengan S kali LS. Ini untuk LP. Nah, S kali S itu kan sama dengan S kuadrat. Ya kan? Lalu PS kali LS. Apa itu PS kali LS? Panjang kali lebar, ini luas. Panjang sesungguhnya kali lebar sesungguhnya berarti tidak lain dan tidak bukan adalah luas sesungguhnya. Nah, ini sudah ketemu. Ya kan? Berarti ini S kuadrat dikalikan LS itulah LP. Nah, kita akan menggunakan rumus ini untuk menghitung luas pada peta. Ya Dek ya, untuk wilayah darat dan wilayah total. Ya, jelas ya sampai sini ya. Oke, ini saya bersihkan dulu. Kemudian saya tulis ulang rumusnya ya supaya tidak lupa. Jadi luas pada peta rumusnya adalah S kuadrat dikalikan luas sesungguhnya. Ada dua pertanyaan. Ya, pertanyaan yang A,
Itu adalah menghitung luas wilayah darat. Nah, saya tulis lagi di sini. Luas wilayah darat ya, luas wilayah darat. Rumusnya ini ya Dek ya. Jadi LP sama dengan S kuadrat atau langsung aja ya. Ini kita masukkan angkanya karena datanya sudah lengkap. Jadi skalanya di sini kan 1/200.000. 1 banding sekian. Ini kan sebenarnya 1/sekian, ya kan? Dikuadratkan. Ya kita tulis apa adanya. Berarti ini 1/200.000 ya Dek ya. 200.000 itu nolnya ada berapa ini? Ada 5 ya. Nolnya ada 5. Nah, seperti ini dikalikan, dikalikan ini di kuadrat. Baru dikalikan dengan luas sesungguhnya. Ya. Luas sesungguhnya berapa? 603. Nah, di sini kan satuannya kilometer persegi. Kalau kita mau menghitung luas pada peta, berarti kan satuannya harus kita ubah dulu menjadi sentimeter persegi. Gitu ya. Oke, dari kilometer menjadi sentimeter. Nah, sejenak kita mengingat masa lalu, ya kan? Dulu di SD kita pernah belajar tangga satuan. Kilometer ke sentimeter itu turun 5. Ya, kilo, hekto, deka, meter, desi, senti, mili. Nah, yang gitu itu ya. Jadi dari kilometer ke sentimeter itu turun 5. Atau gampangnya begini, tambahkan 0 sebanyak 5. Itu kalau dari kilometer ke sentimeter. Ya, ini saya tulis di sini ya. Jadi tambah 0 sebanyak 5. Nah, nolnya ada 5. Oke. Nah, kalau kilometer persegi ke sentimeter persegi, berarti nolnya ini bukan 5 melainkan 10. Dari mana? Dari 5 dikalikan 2. Gitu ya. Jadi ini saya hapus. Jadi kalau kilometer persegi ke sentimeter persegi itu berarti tambahkan 0 sebanyak 10. Nah, contohnya ini 603 ya, 603. Ini berarti kita tambahi 0 sebanyak 10. Coba 1 2 3 4 5 ya, 1 2 3 4 5. Nah, ini satuannya sudah dalam sentimeter persegi ya. Coba kita hitung sama-sama. 1/200.000 dikuadrat. Berarti kalau 2-nya dikuadrat itu kan jadinya 4, ya kan? Berarti 1 per gitu kan? Ini 4. Kemudian di sini nolnya sebanyak 5. Kalau dikuadrat nolnya itu menjadi sebanyak 10. Ya Dek ya. Jadi 1 2 3 4 5 ditambah lagi 5. 1 2 3 4 5. Kemudian ini kita kalikan dengan 603. Ini nolnya juga sebanyak 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sehingga ini bisa kita coret. Ya kan? 0 sebanyak 10 yang di bawah. Ini kita coret saja dengan 0 sebanyak 10 yang di atas. Ya, sehingga 603 tinggal kita bagi dengan 4. Ya, berapa 603 dibagi 4? Ini kalau kita hitung ya 603 ini sepertinya nggak bulat ya Dek ya. 603 dibagi 4 itu sama dengan 150,75. Nah ini 150,75 satuannya sentimeter persegi. Jadi jika adik-adik ditanya luas wilayah darat pada peta, jawabannya ya 150,75 cm persegi. Caranya seperti ini. Oke, jelas ya? Sekarang dengan cara yang sama kita bisa menghitung luas wilayah total. Ya, luas wilayah total. Berarti nanti rumusnya adalah luas pada peta ya, S kuadrat kali LS. Oke, berarti ini sama persis. Jadi ya 1/200.000. Nah, nolnya kebanyakan 1 ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini dikuadratkan kali berapa? Sekarang luas wilayah total sesungguhnya itu kan 1817 km persegi ya. Berarti 1817 kita tambahi dengan 0 sebanyak berapa? 10 ya Dek ya. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ya. Kemudian ini kalau dikuadrat jadinya adalah 1/4. Nah, ini nolnya juga sebanyak 10. 1 2 3 4 5 ya kan? 1 2 3 4 5. Nah, seperti ini dikalikan dengan 1817 nolnya sebanyak 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Baru ini dicoret lagi ya. Nol yang bawah dicoret dengan nol yang atas. Oke?
Berarti tinggal berapa? 1817. Nah, sebentar. Kita kerjakan di sini ya. Jadi LP sama dengan 1817 dibagi berapa? Dibagi 4 ya. Kalau 1817 ya 18 17 ini dibagi 4 gitu ya. Kalau kita hitung ketemunya ini adalah 454 ya, 454,25 satuannya cm persegi. Oke, ini adalah penyelesaian soal nomor 2 ya Dek ya. Jadi luas wilayah darat 150,75 cm persegi ini di peta ya Dek ya. Kemudian luas wilayah total di peta ketemunya 454,25 cm persegi. Ya, skalanya adalah 1:200.000. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 2. Ya, untuk pembahasan soal nomor yang lain silakan dicek di playlist ya, Dek ya. Kemudian jika ada pertanyaan, ada kesulitan, ya, ada yang masih dibingungkan, ya jangan sungkan ya Dek ya untuk tulis di kolom komentar. Saya akan pasti berusaha untuk menjawab pertanyaan kalian. Baik, tetap semangat. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.